Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai umat Islam. Selanjutnya salam dan taslim kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya. Kebahagiaan merupakan suatu keadaan pikiran atau perasaan yang berupa kesenangan dan ketentraman hidup yang dirasakan oleh manusia dalam hidupnya. Kebahagiaan ditandai dengan ketenangan yang bersifat lahir dan batin, sehingga merasa mempunyai hidup makna di dunia. Kebahagiaan, kegundahan atau kegalauan yang dirasakan oleh kita dalam menjalani hidup sesungguhnya sangat tergantung pada sejauh mana tingkat penerimaan kita terhadap takdir dan kecenderungan dalam menghadapi hawa nafsu. Siapa yang ridha pada takdir pasti akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya, siapa yang tidak ridha maka akan merasakan penderitaan dan keresahan yang berkepanjangan. Dalam konsep Islam, takdir yang dimaksud adalah qada dan qadar. Secara umum, qada dan qadar disebut juga dengan takdir yang berkaitan dengan ketentuan Allah dan disepakati bahwa itu adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima baik atau buruknya. Perbedaan qada dan qadar dilihat berdasarkan ketetapan di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sejak zaman azali dan merupakan ketetapan yang tidak bisa berubah oleh apapun dan siapapun. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang merupakan perwujudan dari qada, di mana qadar merupakan ketetapan yang memiliki kemungkinan untuk berubah sesuai dengan usaha dan doa yang dikerahkan manusia. Seorang manusia yang ridha dan menerima apa yang dipilihkan Allah untuknya pasti mengetahui bahwa pilihan Allah adalah sesuatu yang terbaik baginya dalam segala situasi dan kondisi. Keridhaan ini akan meringankan seluruh beban hidup kita sehingga akan merasa jauh lebih tenang dan tenteram. Misalnya ketika seseorang menghadapi kegagalan dalam karir atau kehidupan pribadi, penerimaan terhadap takdir ini memungkinkan mereka untuk tetap tegar dan melanjutkan hidup dengan lebih positif. Kita mestinya melihat itu sebagai sebuah proses kehidupan yang mungkin saja akan memberinya banyak pengalaman untuk menapak karir yang lebih tinggi. Bersyukur adalah salah satu cara untuk bisa ridha terhadap qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur dalam pengertian tersebut adalah sikap menerima terhadap qada dan qadar Allah. Ini berarti bahwa seseorang menerima segala kejadian, baik atau buruk, sebagai rencana Allah yang menyertai kita. Ridha ini tidak hanya terbatas pada saat-saat sulit, tetapi juga berlaku untuk segala aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah untuk bersyukur adalah dengan melihat sekeliling kita yang bisa jadi belum memiliki takdir sebaik kita. Selain itu, menerima qada dan qadar juga mengurangi beban mental dan emosional.
Ketika kita menolak untuk menerima kenyataan atau terus-menerus terjebak dalam perasaan kecewa dan marah, hal ini hanya akan memperburuk keadaan mental kita. Sebaliknya, dengan menerima takdir, kita bisa melepaskan beban tersebut dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Ini membantu kita untuk tidak berlarut-larut dalam penyesalan atau ketakutan, melainkan untuk terus bergerak maju dengan penuh semangat. Menerima qada dan qadar adalah langkah penting menuju kebahagiaan yang sejati. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menjalani hidup dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik. Bahagia adalah pilihan, dan dengan menerima qada dan qadar, kita memilih untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.